Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, sepindah malih kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan. Insyaallah kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan setiap nikmat itu mengantarkan kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berharap terus lisan ini agar basah dengan zikrullah, di antaranya dengan banyak-banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengingatkan insya Allah kita masih di bulan Dzulhijjah. Mengingatkan sekali lagi kita masih di bulan Dzulhijjah, bulan yang secara khusus mendapatkan perhatian dari Allah dan Rasulnya, sehingga kita bermohon kepada Allah kita benar-benar maksimal bisa melaksanakan kegiatan peribadahan di bulan ini. Rasulullah bersabda, sahro inilah yang kuson, 2 bulan yang tidak berkurang, sahroni idin, yaitu bulan yang dikaitkan dengan hari raya Ramadan wa Dzulhijjah, yaitu bulan Ramadan dan bulan Dzulhijjah. Hadis ini termasuk jarang disampaikan. Kebanyakan kita hanya mendengar minha arba'atun hurum, hanya mendengar bahwa ada 4 bulan yang istimewa di antara 12 bulan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram serta Rajab. Sementara yang hadis ini masih sangat jarang diangkat oleh. Maka pagi ini saya sampaikan kepada diri saya dan panjenengan bahwa ketahuilah ada 2 bulan la yang kuson, 2 bulan yang tidak dikurangkan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maksudnya tidak dikurangkan adalah Allah tetapkan pahala penuh setiap amal soleh di bulan itu, maka penuh pahala kita, dan Allah tidak halang-halangi untuk kita mendapatkan pahala. Maka kita berdoa betul mudah-mudahan di 2 bulan ini kita maksimal. Dari hadis ini kita tahu bahwa seharusnya spirit Ramadan itu dibawa juga ke bulan Dzulhijjah. Kita tahu di bulan Ramadan kita sama-sama bahas ada penyeru-penyeru yang membuat kita sangat bersemangat ibadah dan sangat bersemangat untuk menjauhi seluruh kemaksiatan. Kita tahu di bulan Ramadan kita bisa sholat tarawih itu rutin, rutin. Berarti sholatul lailnya sepanjang bulan rutin. Nah, spirit ini seharusnya dibawa ke bulan Dzulhijjah juga. Kemudian bacaan Al-Quran yang mungkin sedikit di bulan-bulan lain, di bulan Ramadan kemudian tiba-tiba jadi sangat rajin kita. Maka spirit ini pula yang harusnya dibawa ke bulan Dzulhijjah. Karena jelas pernyataan Rasulullah, sahro inilah yang kuson, di antaranya adalah Ramadan dan Dzulhijjah. Maka Bapak Ibu sedaya, sekali lagi kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan kita diberikan taufik untuk tetap bisa istiqomah di dalam semua kegiatan peribadahan. Satu di antaranya adalah kegiatan seperti ini, kegiatan yang insya Allah kita sudah sama-sama tahu hukumnya, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ini memang kewajiban kita sebagai kaum muslimin untuk melaksanakan kegiatan seperti ini. Dan alhamdulillah Jogja termasuk sangat baik, sudah banyak masjid yang melaksanakan kegiatan seperti ini, insya Allah. Bapak Ibu sedaya, kita kemarin sudah sampai tentang wa anwa'ul ibadah. Ini bagian yang sangat penting tentang jenis-jenis ibadah. Kita baca ulang sedikit yang di halaman 57. Wa anwa'ul ibadah. Jenis-jenis ibadah allati yang amarallahu biha, Allah perintahkan atasnya, mislu diantaranya adalah Islam, wal iman wal ihsan adalah Islam, iman dan ihsan.
Wa minhu, dan diantaranya adalah ad-du'a, doa. Nah, kita mulai bahas satu persatu, insya Allah urut-urutannya di dalam kitab ini. Jazakallahu khair. Itu yang iman, yang Islam dan ihsan dibahas belakangan ternyata. Jadi kita mulai dari doa dulu sesuai dengan urut-urutan di dalam kitab, insya Allah. Nah, sebelum masuk, penulis menyampaikan bahwa setelah penulis menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Rabb yang mencipta sehingga kemudian dialah yang berhak disembah, selanjutnya Syekh menjelaskan kepada kita untuk mengetahui apa saja jenis-jenis ibadah. Nah, ini garis tebalnya di sini Bapak Ibu Sedoyo. Tolong jangan perhatikan betul. Ini bagian inti dari bab ini. Mengetahui model-model ibadah atau mengetahui jenis-jenis ibadah ini sangat penting untuk kita ketahui, karena ibadah ini adalah suatu perkara yang tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Role-nya di situ Pak, jenengan pegang betul. Kita sudah mengetahui Rob kita siapa. Kita tahu Rob kita yang menciptakan kita. Karena itu kemudian kita mengatakan dialah yang berhak untuk disembah satu-satunya. Maka kemudian di situ ada peribadahan. Maka rule-nya adalah setiap segala sesuatu yang ternilaikan ibadah itu hanya milik Allah. Kata kuncinya di situ, pokoknya nanti segala sesuatu yang terkategorikan ibadah maka hanya diberikan kepada Allah. Tidak boleh ada kata ma'a. Ma'a masih ingat bersama. Jadi ketika itu terkategorikan sebagai sebuah ibadah, maka kita hanya untuk Allah saja. Maka lanjutannya adalah kita mesti mengetahui model-model ibadah. Yang dengan itu, ketika kita tahu model-model ibadah itu, berarti model ibadah itu hanya untuk Allah saja. Contoh, saya ambil yang bagian tengah. Mungkin sebagian jenengan masih berpikir khusyuk. Kemarin kan dikatakan di antara ibadah adalah khusyuk. Berarti kita khusyuk hanya kepada Allah saja. Jangan sampai kita khusyuk, mohon maaf, tidak bermaksud untuk menunjuk suatu kelompok. Khusyuk kok di kuburan misalnya. Saya tidak menunjuk siapapun, mudah-mudahan tidak. Yang ke kuburan mudah-mudahan memang dalam rangka untuk ziarah kubur. Bukan di dalam rangka khusyuk di sana kemudian dia berdoa di sana yang melibatkan keterlibatan penghuni kubur untuk pengabulan doanya. Faktanya Bapak Ibu Sedoyo, begitu banyak orang yang lebih khusyuk di tempat-tempat seperti itu dibandingkan dengan masjid sekalipun. Coba jenengan teliti di masyarakat. Banyak orang yang bisa menangis sedemikian rupa di kubur wali, merasa bahwa dia harus sangat khusyuk di situ untuk mendapatkan pengabulan atas permintaannya. Padahal khusyuk adalah anwaul ibadah. Khusyuk itu bagian dari ibadah. Yang rule-nya apa? Kalau dia bagian dari ibadah, berarti hanya untuk Allah saja. Kita nggak boleh khusyuk kecuali hanya untuk Allah. Saya dipahami Bapak Ibu? Saya dipahami? Jadi ini rule-nya sangat jelas. Rule-nya sangat jelas. Nah, kemudian sebagian orang, ini kenyataan di masyarakat, mungkin kita pun sebelum belajar sama. Sebagian orang menyangka bahwa dirinya tidak sedang berbuat syirik. Dia tidak merasa sedang beribadah kepada selain Allah. Padahal pada waktu itu dia sesungguhnya sedang beribadah kepada selain Allah, yang artinya berbuat kesyirikan. Di antara buktinya adalah dia meminta kepada penghuni kubur misalnya. Ada yang menyangkal, kami ke sana itu enggak meminta ke penghuni kubur kok. Alangkah bodohnya kami meminta kepada penghuni kubur. Tetapi di kalangan akar rumput, mungkin kalau ulamanya atau imamnya insya Allah tidaklah sebodoh itu.
Tapi di akar rumputnya masih begitu banyak orang yang datang ke tempat seperti itu memang dalam rangka permintaan. Gini apa nggih? Ini kenyataan yang terjadi. Walaupun saya yakin mereka bukan karena sengaja begitu, saya yakin tidaklah. Bodoh sekali kalau misalnya iya gitu. Mereka mengatakan saya hanya cari barokah saja. Saya mengambil tanahnya, saya mengambil air dari situ, kemudian dibawa pulang dalam rangka untuk mendapatkan kedekatan dengan Allah. Kan begitu yang sering terjadi. Dan kemudian bagaimana mungkin kita tidak mengatakan dia meminta di sana ketika dia mengatakan, ya wali fulan, tolong saya. Ya itu yang namanya permintaan. Itu yang namanya permintaan. Ya Syekh Abdul Qadir Jailani, aghisni, tolong bantu saya. Ya itu yang namanya doa. Itulah yang namanya ma'a. Itu ya yang namanya meminta kepada Allah dengan membersamai selain Allah yang kita bahas kemarin sebagai nid dan pembanding. Meskipun saya yakin keyakinan mereka yang di situ mengatakan enggak kok, saya mintanya hanya kepada Allah saja kok, saya hanya melibatkan makhluknya Allah dalam rangka untuk berwasilah untuk dekat kepada Allah. Tapi kenyataannya mereka mengatakan ya wali fulan bantu aku. Seharusnya bagaimana? Ya Allah bantu saya. Kan begitu. Bukan ya wali fulan, iya apapun bantu saya. Itulah yang namanya peribadahan. Maka sekali lagi, sebagian orang menyangka dia tidak sedang berbuat syirik, sementara sesungguhnya dia sedang berbuat kesyirikan. Bapak Ibu Sedoyo, ini wajib diingatkan. Mengapa? Kekeliruan orang di dalam berzina, na'udzubillah, mencuri, na'udzubillah, itu masih bisa diampuni oleh Allah, tapi tidak dengan yang seperti ini. Justru kita mengingatkan seperti ini dalam rangka sangat menyayangi saudara muslim kita tanpa ngejat nih Pak. Ingat-ingat, kita belajar untuk tawadu dan menghilangkan kejahilan, bukan untuk menyalah-nyalahkan, bukan sama sekali. Kalau kita menyampaikan seperti ini kira-kira suasananya nggak kondusif, justru membuat pertengkaran, mundur dulu. Jangan sampai kita memaksakan pendapat. Apalagi sekarang sudah terjadi di masyarakat seolah-olah orang yang mengatakan bid'ah itu sebagai sebuah penunjukan. Sebentar-sebentar bid'ah, sebentar-sebentar bid'ah. Padahal hanya menyangka, ini saya yakin metode penyampaiannya saja yang keliru. Wong itu asalnya dari Rasulullah Muhammad SAW. Berarti para dai seharusnya kita sebagai orang yang sudah ngaji menahan diri untuk tidak timbulnya pertengkaran. Tetapi dakwah tetap sampai. Istilah wong Jawa napa? Mancing mboten keruh airnya. Nggih. Seperti itu nggih. Kalau nggak salah peribahasa, pokoknya kita tuh jiko iwak ning ora kotor, ora butek banyune. Niku lak masyaallah. Ya masyaallah. Ojo urung-urung wis butek akhirnya malah iwake ora kena, malahan bubar kabeh. Nah ini masalah. Makanya saya termasuk yang sangat menyarankan ke teman-teman juga, teman-teman dai itu untuk jangan sampai kita tuh abus itu berwajah tidak nyaman, sehingga kadang-kadang masyarakat tidak bisa menerima dengan baik. Maka kita berusaha sebaik mungkin dengan metode yang sebaik mungkin, karena memang tugas kita menyampaikan. Jangan juga sudah punya tugas untuk menyampaikan setelah tahu. Tetapi ingat-ingatlah peribahasa tadi itu. Jiku iwak rabutek banyune. Niku masyaallah. Sebagian orang mengatakan bahwa dirinya tidak pernah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dalam praktiknya dia menyembelih hewan untuk diserahkan kepada jin. Menyembelih, ya sudah tahu kemarin baca nggih? Ad-dabh, menyembelih itu anwaul ibadah. Jadi nusuk, makanya tadi saya bacakan nggih. Kul inna sholati wa nusuki. Ini kan ini. Nusuk atau menyembelih itu untuk siapa? Lillahi rabbil alamin. Nggih.
Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Cetoh banget tuh niku. Maka saya termasuk yang sering mengulang-ulang ayat itu untuk mengingatkan ketauhidan ke diri sendiri setidaknya. Bayangkan kita tuh disuruh mengatakan sholat kita, hidup kita, nusuk kita, sembelihan kita lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Jadi sebagian orang menyangka saya nggak pernah kok berbuat syirik. Sementara satu waktu dia menyembelih hewan ketika dia mau mendirikan rumah, kemudian menanam kepalanya di situ dalam rangka untuk pengagungan kepada makhluk halus, khawatir bangunannya roboh. Itu yang namanya kesyirikan. Apakah ini masih terjadi di masyarakat? Masih, Bapak Ibu sedaya. Saya sering ditanyakan, apakah seperti ini termasuk? Apakah ini termasuk? Iya, prakteknya memang begitu. Bahkan kalau di kampung saya masih ada, kalau bikin rumah itu harus ada setandan pisang ditaruh di atas, di tengah-tengah bagian paling center. Kemudian ada ikatan-ikatan tali-tali yang katanya fungsinya untuk ini dan itu dalam rangka pengagungan kepada selain Allah. Ketahuilah dulu ketika Mekah Madinah dibuat jalan membelah banyak sekali gunung, tidak satu pun telur dipecahkan untuk disajikan. Ini cukup nih untuk kita bahwa nyatanya sampai hari ini aman dan tentram. Masya Allah. Perbandingannya jauh nih Pak. Orang nyembelih untuk satu rumah ini membelah gunung loh. Jarak berapa itu? 400-an kilometer. Banyak yang harus dibelah. Tidak satu pun sejarah di sana satu telur dipecahkan dalam rangka untuk disajikan, nggak pernah. Apalagi kok hewan. Nolongsonya Bapak Ibu sedaya, saya dapat kabar kemarin dari kampung saya, katanya sekarang atas alasan untuk nguri-nguri budaya, maka kemudian sedekah bumi kembali digalakan. Luar biasa banyak jumlahnya yang dipendemi kepala-kepalanya. Saya dapat telepon dari teman, la ilaha illallah. Ini justru di kalangan mudanya kami berharap sebenarnya yang muda sudah berpikir jauh. Ternyata anak mudanya ini dididik oleh satu kelompok tertentu, yang kelompok itu mendidik tentang masalah menguri-uri budaya. Satu di antara yang dianggap budaya adalah sedekah bumi. Sekali lagi, saya tidak dalam rangka untuk menantang urf, bukan, tetapi menyampaikan kebenaran terkait dengan urf atau kebiasaan masyarakat yang masih menyimpang. Itu adalah sebuah kewajiban. Sebuah kewajiban. Memang ini bukan tugas ringan, berat. Kalau sudah terkait dengan kebiasaan lingkungan kan tidak mudah. Tidak mudah. Untung di Jogja alhamdulillah sangat heterogen sehingga insya Allah lebih mudah. Tetapi ternyata dengan alasan nguri-uri budaya tumbuh lagi. Nah, orang seperti ini menganggap dirinya tidak pernah berbuat syirik. Karena apa? Karena dia tidak tahu bahwa adzabh atau menyembelih itu ibadah. Padahal jelas di antara anwaul ibadah adalah menyembelih. Bahkan itu disebutkan di Al-Quran tadi. Jelas banget. Inna sholati wa nusuki. Nusuk itu kan menyembelih, berkorban. Oleh karena itu, inilah mengapa pentingnya sekali lagi untuk kita ketahui dan kita ajarkan kepada masyarakat tentang apa-apa saja yang dinamakan dengan ibadah. Agar ketika kita sudah tahu mana yang ibadah, mana yang bukan, maka kita bisa memilah-milah. Sehingga total semuanya yang dikatakan ibadah hanya kepada Allah saja. Nah, wa minhu, dikatakan di kitabnya, wa minhu ad-du'a. Di antara ibadah adalah doa. Ini di masyarakat kalau kita nggak belajar usul salasa Pak, banyak orang nggak ngerti ternyata. Banyak orang yang menyangka bahwa doa itu ya bukan ibadah. Ibadah itu ya sholat, zikir, sedekah, berbuat baik sama orang tua. Doa ibadah. Iya, doa itu ibadah. Saya yakin Pak, kalau jenengan tanyakan kepada yang belum ngaji, banyak di antara mereka menjawab bahwa doa itu ya permintaan saja, bukan anwaul ibadah. Nah, ini kan bahaya sekali. Kemudian di antara dalil
yang menunjukkan bahwasanya doa adalah ibadah, yaitu firman Allah dalam surah Jin ayat ke-18. Jangan tulis surah Jin ayat ke-18. Di antaranya adalah surah Jin ayat ke-18. Wa anal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Di situ ada kata-kata ma'a lagi. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah, maka janganlah kamu berdoa kepada seorang pun disertakan bersama doamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menjadi dalil bahwa doa itu adalah ibadah, karena ada pernyataan kalau engkau berdoa jangan libatkan yang lain, jangan ada ma'a. Berarti kan itu kekhususan untuk Allah. Berarti ini dalil bahwa karena itu kekhususan untuk Allah disebutkan di dalam Al-Quran, maka doa adalah ibadah. Paham pendalilannya, Pak? Paham bukan? Masjid-masjid milik Allah. Sebagian mengatakan anggota sujud kita yang 7 ini milik Allah. Maka jangan kau berikan itu, jangan kau berdoa kepada Allah di masjid itu atau menggunakan 7 anggota sujudmu itu kepada Allah bersama itu dengan berdoa kepada selain Allah. Ini menyatakan bahwa doa itu hanya untuk Allah. Tadi rule-nya apa? Kalau yang hanya untuk Allah berarti dia ibadah. Surah Jin ayat ke-18. Di sini di syarahnya dikatakan pada firman Allah ini, firman Allah Subhanahu wa taala ini, kata ma'a artinya adalah bersama. Adanya kata tersebut dalam firman Allah ini menunjukkan bahwa berdoa kepada selain Allah adalah kesyirikan. Mengapa demikian? Karena yang dimaksud dengan kesyirikan adalah seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa pula kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seseorang beribadah kepada Allah dan juga kepada selain Allah. Jika sekiranya seseorang tidak mengenal Allah, jika sekiranya seseorang tidak mengenal Allah, ingat ya, jika sekiranya seseorang tidak mengenal Allah, lantas dia menyembah dan hanya beribadah kepada selain Allah tersebut, secara bahasa asalnya dia tidak sedang syirik. Paham ya? Ada orang nggak mengenal Allah, dia kenalnya Tuhannya X, dia beribadah kepada X itu saja, dia tidak sedang syirik dengan pengetahuan dia maksudnya. Paham ya? Sebagaimana karena kita mengenal Allah, maka yang disembah ya Allah saja, maka kita tidak sedang syirik. Paham ya? Ini cerita orang nggak mengenal Allah. Saya ingin menegaskan bahwa secara bahasa nggak boleh menghadirkan ma'a maksudnya. Kalau ada orang nih ternyata nggak tahu ada Allah sama sekali, tidak hadir hidayah kepada dia, kemudian dia menyembah apa yang dia ayakini sebagai Tuhan, maka secara bahasa dia tidak dengan sedang syirik. Tetapi secara istilah tentu saja syirik. Ini secara bahasa maksudnya, pengertian bahwa syirik itu ada kebersamaan. Kemudian yang terjadi di kaum musyrikin, Arab, itu faktanya di dalam surah Al-Ankabut ayat ke-65, faktanya orang syirik musyrikin di sana dulu itu mereka itu ya berdoa kepada Allah, tetapi yang di waktu yang bersamaan mereka berdoa kepada selain Allah. Jadi kan bisa buka di dalam surah Al-Ankabut ayat ke-65 sejarahnya di antaranya. Faida, maka apabila rokibu fil fulki, maka apabila mereka kaum musyrikin naik kapal, da'awullahu mukhlishon lahuddin, ketika mereka naik kapal dan kapalnya bermasalah di tengah-tengah laut, maka di sini dikatakan mereka berdoa kepada Allah mukhlishon lahuddin, murni hanya kepada Allah. Ya Allah selamatkan saya, ya Allah selamatkan saya, ya Allah sampaikan saya ke daratan, ya Allah. Ini Allah yang menyampaikan kabarnya. Dalam surah Al-Ankabut ayat 65 ini Allah mengabarkan orang-orang musyrikin dulu ketika dia naik kapal, kemudian kapal bermasalah di tengah-tengah lautan, dia khawatir mau tenggelam, dia mengatakan, ya Allah tolong, ya Allah, astagfirullah, ya Allah mohon kepada engkau, ya Allah. Begitu. Sebagaimana kalau jenengan mendengar orang yang sedang kena tsunami, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, tolong saya ya Allah, kan begitu. Yang non muslim apa itu? Oh my God,
Oh my God kan gitu. Nggih mboten? Enggak ada di situ kata-kata yang buruk-buruk kebun binatang, enggak ada lah. Gini apa nggih? Coba dengan dengarkan itu. Mau di Jepang mau dimanapun sama. Apalagi di Indonesia yang kaum muslimin. Ketika terjadi Merapi meletus dulu, saya kadang-kadang suka melihat videonya, apa sih yang mereka katakan? Ternyata Allahu Akbar, astagfirullah, la ilaha illallah. Kadang-kadang terlihat yang di dalam video itu orang yang tatoan itu, la ilaha illallah, Allahu Akbar, kan begitu. Itu memang fitrahnya kita begitu. Ternyata kaum musyrikin pun dulu, ini musyrikin ya, ini kaum musyrikin, bukan kaum muslimin. Tentu saja berbeda antara kaum muslimin dan kaum musyrikin. Ini kaum yang disifati sebagai kaum musyrikin saja, ketika dia hadir dengan kapalnya di tengah bermasalah, dia mengatakan ya Allah, tolong saya. Menunjukkan bahwa mereka juga berdoa kepada Allah, tetapi mereka tetap dikatakan musyrikin. Kenapa? Karena falama najahum ilal bari, ketika mereka sampai di daratan, idahum yusyrikun, mereka kembali meminta kepada selain Allah. Itu faktanya. Ini menunjukkan dalil bahwa seseorang sudah cukup dikatakan syirik ketika dia meminta kepada selain Allah, walaupun dia meminta kepada Allah mukhlishon lahudin dalam satu waktu. Mungkin seseorang ketika tidak sakit, ya Allah tolong saya, ya Allah. Tapi ketika kemudian longgar lagi, dia datang lagi ke tempat-tempat keramat, melibatkan tempat keramat itu untuk permintaan kepada Allah. Itu yang namanya kesyirikan. Bapak Ibu sedaya, ini terjadi perdebatan di kalangan masyarakat. Maka kita tuh harus kuat akidahnya. Sebagian mengatakan itu kan hanya wasilah, tawasul. Maka tawasul itu dibolehkan begini dan begini. Tawasul itu syariat, dibolehkan, tetapi tawasul yang syariah. Di antara tawasul terbaik dengan apa? Dengan amal soleh kita. Sebagaimana orang yang di dalam gua kemudian minta keluar dengan tawasul atas amal solehnya. Jelas dalilnya. Jadi kalau orang mengatakan, oh itu orang-orang dai mengatakan nggak boleh tawasul padahal tawasul itu syariat Islam. Tawasul itu disyariatkan, disuruh oleh Allah. Tetapi tawasul yang syariah, tawasul khususnya dengan amal soleh kita misalnya. Nah ini yang harus diperhatikan. Ternyata sekali lagi dalam surah Al-Ankabut ayat 65 dikatakan kaum musyrikin juga dalam kondisi-kondisi tertentu mereka meminta kepada Allah. Samakah dengan zaman sekarang? Sama nggak? Masih sama bagi sebagian orang. Gini bang, dia meminta kepada Allah dan mengakui dia minta kepada Allah. Tapi di waktu yang bersamaan dia juga melibatkan selain Allah. Lihatlah kisahnya Abu Jahal ketika dalam perang Badar. Apa doanya? Apa doanya Abu Jahal? Ini dalam kitab Tauhid sudah disebutkan sebenarnya. Allahumma ya Allah, ayyuna kana aqta alir rahim. Ya Allah, siapa ayyuna di antara kami yang memutuskan lirrahim, tali silaturahmi? Saya apa Muhammad? Nih Abu Jahal nih, minta kepada Allah, ya Allah, ya Rabbku. Dia masih mengakui Allah sebagai Tuhannya kan? Iya enggak? Dia berkata apa? Allahumma. Dia tidak mengatakan ya Lat, ya Uzza, kan enggak begitu? Dia mengatakan Allahumma, ya Allah, ayuna kana aqta ar-rahim. Siapa di antara kami, aku atau Muhammad, yang memutuskan tali silaturahmi, yang mengadu kepada Allah. Dia mengadu. Sopo coba di antara saya dengan Muhammad yang memutuskan silaturahmi. Memang waktu itu datangnya Islam dianggap aneh sehingga ada seolah-olah pemutusan hubungan kekeluargaan. Gini bang. Nah kemudian dia mengadukan. Ini kan fakta, diadukan kepada Allah. Kemudian dan membawa sesuatu yang kami tidak ketahui, wa atana bima la na'rif, dan membawa sesuatu yang kami tidak kenal sebelumnya. Bada'al Islamu ghoriban, Islam muncul kali pertama dikatakan aneh. Maka dikatakan di sini oleh Abu Jahal, coba siapa yang bawa barang-barang aneh yang kita nggak ngerti sebelumnya, saya atau Muhammad? Gitu. Kemudian di akhir doa dia mengatakan,
binasakanlah dia hari ini. Dia minta kepada Allah, kalau di antara dua ini yang keliru, binasakanlah hari ini. Terjadi apa yang terjadi? Abu Jahal yang dibinasakan. Berarti dia yang keliru. Dia yang keliru. Tetapi poinnya di sini adalah Abu Jahal juga yang jelas musyrikin. Dia masih mengatakan apa? Allahumma, ya Allah. Ini menunjukkan sekali lagi, kalau ada orang mengatakan enggak kok, saya menyembah kepada Allah kok. Siapa bilang saya ke tempat keramat tidak menyembah kepada Allah? Saya menyembah Allah. Abu Jahal juga mengatakan demikian. Dia mengatakan Allah, tetapi di waktu lain dia meminta kepada selain Allah. Ini kita perlu mengulang lagi dan mengulang lagi terkait dengan pemurnian tauhid kita. Karena apa? Subhat di masyarakat sedemikian dahsyat, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mengikuti uruf yang ada, nggak hati-hati, yakin Pak kita bisa terjebak ke sana. Yang namanya kegiatan di tempat saya, saya di sini nggak tahu. Di tempat saya itu yang namanya kegiatan ziarah kubur kepada 9 wali itu sampai hari ini masih sangat berjalan dengan baik. Ya tentu saja ziarah itu adalah syariat. Tetapi kadang-kadang orang jauh mengziarahi orang-orang soleh, bapak ibunya nggak dikunjungi yang di dekatnya. Kuburannya sampai kotor, rumput-rumputnya sampai tinggi-tinggi. Nah, lantas bagaimana maksudnya? Makanya dirawat sebaik mungkin. Nah, ini sekali lagi begitu banyak orang yang merasa tidak berbuat syirik, sementara sesungguhnya dia sedang berbuat kesyirikan. Mungkin orang-orang bertanya tentang mengapa ketika dia berdoa kepada penghuni kubur dikatakan perbuatan syirik. Maka kita jawab bahwa apabila dia berdoa dengan mengatakan ya wali fulan, berilah kepadaku ini dan itu, tolonglah aku, maka itulah sekali lagi doa menurut bahasa Arab. Sekali lagi bahasanya apa tadi? Ya wali fulan, berilah kepadaku ini dan itu, tolonglah aku, atau kepada bukan wali siapapun lah, pokoknya selain Allah, maka itulah yang namanya doa di dalam bahasa Arab. Bapak Ibu Saudara, doa itu kan kita hadir dengan kondisi di mana kita merasa hina, gini bang. Kita merasa nggak mampu. Kalau merasa mampu ngapain berdoa? Gini bang. Karena kita merasa tidak mampu, merasa hina, kita meminta kepada yang maha mampu. Lah yang seperti itu kok kita serahkan kepada selain Allah, kan jadi aneh. Gini bang. Kita itu berdoa kan ya Allah, butuh, saya butuh. Orang mengatakan dirinya butuh berarti dalam tanda kutip dia menghinakan diri. Gini bang. Kok penghinaan itu dihadirkan kepada selain Allah? Allah murka. Padahal kalau kehinaan itu dihadirkan kepada Allah, Allah cinta. Sebaliknya, saya dipahami nggih? Kalau itu diserahkan kepada selain Allah, Allah murka. Tapi kalau yang hina itu kita hamba kepada Allah, meminta, maka Allah cinta. Maka di dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-117, jangan nanti catat, buka di rumah nggih. Ini kan di dalam kitabnya nggih. Waman yad'u ma'allahi ilahan akhar, dan barang siapa yang berdoa kepada Allah bersama dengan yang lain padahal tidak ada suatu dalil pun baginya tentang itu, maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Tuhannya, sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung. Closingnya, sesungguhnya orang-orang yang demikian itu gak akan beruntung. Gak akan beruntung di dunia, gak akan beruntung ketika dimatikan, gak akan beruntung ketika di alam barzah, gak akan beruntung ketika dibangkitkan, gak akan beruntung di akhirat. Na'udzubillah. Makanya sekali lagi, ini persoalannya harus kita ulang terus, karena persoalan yang sangat urgent. Lihatlah dalam ayat ini Allah juga mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kata-kata ma'a. Jadi kata kuncinya di ma'a. Lihatlah orang-orang Nasrani yang mereka berdoa kepada Nabi Isa alaihissalam, apakah itu kesyirikan? Iya, itulah pasti kesyirikan. Dan mereka telah kafir kepada Allah sebab ini. Oleh karena itu hendaknya kita berhati-hati di dalam persoalan yang sedemikian. Ketika kita telah tahu bahwa ibadah doa ini merupakan hak Allah saja, maka jangan serahkan doa tersebut kepada selainnya. Kemudian saya ulang lagi, ini penting sekali. Selain dua firman Allah tersebut di atas,
Rasulullah juga bersabda terkait dengan doa, yaitu ad-du'a'u muhul ibadah. Ini dalil dari Rasulullah. Doa itu justru muhnya ibadah. Muh apa, masih ingat? Sum-sum, intisari. Justru ibadah doa itu adalah intisarinya ibadah. Makanya tidak ada kesyirikan yang lebih besar dibandingkan berdoa kepada selain Allah. Karena itu tadi kita sudah hina menyerahkan, kok diserahkan kepada selain Allah. Itu kan masalah besar. Tolong saya wahai fulan, tolong saya wahai orang soleh, tolong. Nah, itu kan kehinaan. Kemudian inna du'a huwal ibadah. Rasulullah juga menyampaikan bahwa sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Ini pernyataan Rasulullah langsung. Inna du'a huwal ibadah, bahwa sesungguhnya doa itu sendiri adalah ibadah. Ingat, kita belajar dengan berlandaskan dalil. Dihadirkan 2 dalil tadi dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita hadirkan 2 dalil lagi dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, oleh karena itu kondisi orang yang berdoa adalah kondisi yang sangat Allah sukai. Allah berfirman sebagaimana dalil yang disebutkan yang menikah dalam surah Ghafir ayat 60. Surah Ghafir ayat ke-60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, ud'uni astajib lakum. Kepada siapa berdoa? Ud'uni. Berdoalah kepadaku, aku kabulkan. Bukan ud'u kepada yang lain. Di dalam wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku kabul. Bapak Ibu sedoyo, Masya Allah, Masya Allah. Kita hidup dengan persoalan berbagai macam kehidupan. Ingat-ingatlah, Rob kita tuh mengatakan seperti ini, berfirman seperti ini. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ini janji Allah untuk kita. Berdoalah kepadaku, aku kabulkan. Jadi kalau kita punya masalah langsung sanjang ke Allah, nggak usah lewat apa-apa. Ya Allah, ya Allah, kan begitu. Ini perintah Allah, jelas banget. Masya Allah, Masya Allah. Sudah sangat jelas dalilnya. Kemudian dikatakan berikutnya, innalladzina yastakbiruna, orang-orang yang menyombongkan diri anak ibadati dengan tidak berdoa kepadaku, saya tukhurunal jahannam dzakhirin. Seseorang yang menyombongkan diri dengan tidak meminta kepadaku Allah, maka dia akan masuk jahanam dengan zakirin, dengan terhina. Yang tidak minta kepada Allah itu akan menjadi terhina di neraka jahanam. Na'udzubillah. Kemudian dikatakan, man lam yas'alillah, ini penting banget. Man lam yas'alillah huduballahu alaihi. Barang siapa yang tidak meminta kepadaku, kata Rasul, kepada Allah, maka Allah marah kepadanya. Bapak Ibu sedoyo, penting gak nih informasi ini? Berarti kalau hari-hari kita dipenuhi dengan meminta kepada Allah, lawannya ini berarti Allah cinta kepada kita. Betul apa betul? Betul nggih? Karena apa, pernyataannya jelas, man lam yas'alillah, barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, ghadaballahu alaihi, Allah akan marah kepadanya. Sebaliknya, berarti kalau kita meminta, Allah makin cinta dengan kita. Paham nggih? Maka Masya Allah, pagi ini Masya Allah Bapak Ibu sedoyo, mudah-mudahan Allah terima pahala amal kita hari ini, dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita lisan terus berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, ingat kepada Allah terus menerus, jangan putus-putus. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wassabihu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, zikirlah, ingatlah, berdoalah kepada Allah, dzikran katsira, perintahnya, dengan zikir yang banyak, dengan ingatan yang banyak. Wasabbihu bukratan wa asila, lakukan itu di pagi dan petang, alias seharian terus kita tuh minta terus kepada Allah. Bapak Ibu saudara, mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang bisa melaksanakan ini semua, insya Allah. Dan mudah-mudahan dengan itu kita akan ketemu lagi di surganya Allah. Bapak Ibu saudara, sering-seringlah berdoa. Mudah-mudahan kita hanya tidak menjadi keluarga di dunia ini, kita bermajelis seperti ini, mudah-mudahan di surga. Dan nanti kita akan juga bertemu di surga, kita akan bertemu bermajelis seperti ini, bermuajah seperti ini, insya Allah.
kemeringat sampai saya. Masya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat yang disampaikan pagi ini. Doa belum selesai, kurang sedikit lagi, insya Allah kita sampaikan minggu depan. Insya Allah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan monggo Pak, kalau ada pertanyaan.